Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 2 orang pelaku curanmor kepergok pemilik dan kabur. Pelaku juga meletuskan tembakan hingga melukai seorang perempuan. Lahan gambut yang berada di Kabupaten Ogan Ilir kembali terbakar. Api bahkan terus menjalar hingga mendekati kebun milik warga. Memperingati hari ulang tahun ke-115 Kabupaten Ogan Komering Ulu, digelar rapat paripurna istimewa di Gedung Kesenian Batu Raja. Kita ke informasi pertama. 2 orang pelaku curanmor kepergok pemilik sepeda motor saat beraksi. Saat berupaya kabur, pelaku meletuskan tembakan hingga mengenai seorang pengendara sepeda motor wanita yang sedang melintas. Aksi kejar-kejaran dan menarik sepeda motor ini terjadi begitu cepat. Pelaku dipergoki oleh pemilik sepeda motor yang langsung menggagalkan upaya pencurian. Pencurian sepeda motor ini terjadi di depan salon kecantikan yang berada di Jalan Abu Samah, Kelurahan Sukabangun, Kota Palembang pada Rabu siang. Dalam pelariannya, pelaku yang panik meletuskan tembakan ke arah korban dan warga yang berupaya mengejar. Naas peluru yang ditembakkan mengenai seorang wanita pengendara sepeda motor bernama Nurul Safitri yang sedang melintas. Korban mengalami luka tembak di bagian kaki dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk mendapatkan perawatan medis. Tidak tahu, kami kira mau bebalan. Nah, bebalan mbak itu mbak, nah rebutan motor kan. Mbak Eli itu ternyata berteriak, dia ngomong maling, ya nah maling mbak ternyata. Kami nak jalan tapi depan kami ada mobil. Setelah kami kan masa tuh dikejar itu, dia ngeluarin tembakan. Nah, nembak di basing baik. Apa nakal aku? Kena berapa kali tuh? Aksi pencurian sepeda motor yang berujung penembakan ini menggambarkan warga sekitar. Polisi yang tiba di lokasi kejadian pun langsung menyisir tempat perkara, serta mengamankan barang bukti, rekaman CCTV, dan upaya pencarian sidik jari. Dari hasil penyisiran selama kurang lebih 2 jam, polisi menemukan sebuah benda kecil yang diduga proyektil dan langsung diamankan. Berkaitan dengan pencurian kendaraan bermotor, dari hasil pantauan kami, dari rekaman CCTV terekam 2 orang diduga pelaku menggunakan motor Matic. Korban ini salah satu orang yang mengejar terhadap pelaku dalam keadaan pelaku sudah terdesak, melepaskan tembakan senjata mengarah ke bagian kaki. Saat ini tim gabungan dari Polrestabes Palembang dibantu Jatan Ras Polda Sumatera Selatan tengah memburu keberadaan terduga kedua pelaku. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Komplotan pencuri sepeda motor di Kabupaten Ogan Ilir berhasil diringkus tim Reskrim Polsek Tanjung Raja. Kedua pelaku sudah beraksi 2 kali di wilayah Tanjung Raja dan sekitar. Dalam aksinya, mereka kerap mengincar sepeda motor yang terparkir di depan rumah warga. 2 pelaku pencurian ini tak berkutik saat diamankan polisi ke Polsek Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. Keduanya merupakan komplotan spesialis pencuri sepeda motor yang kerap beraksi di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kedua tersangka adalah Andi Tri Saputra dan Radinia Saputra, warga Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Keduanya mengaku telah 2 kali beraksi di wilayah hukum Polsek Tanjung Raja. Dalam menjalankan aksi kejahatannya, kedua tersangka kerap mengincar sepeda motor yang terparkir di depan rumah warga. Bermodalkan kunci letter T, para pelaku dapat menggasak sepeda motor dalam waktu kurang dari 1 menit. Bersama tersangka yang mana pada saat kami amankan untuk media di atau ditajam untuk melakukan tidak kejahatan. Barang bukti yang kami amankan juga termasuk 2 plat nopol plat B. 2 nopol plat B kami amankan, yang mana 2 orang tersangka tersebut beralamat di Kota Kayu Agung.
Dari tangan kedua tersangka disita sebuah kunci letter T dan 2 unit sepeda motor hasil curian. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat polisi dengan pasal tentang pencurian yang ancaman hukumannya paling lama 7 tahun penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Satuan Narkoba Polrestabes Palembang memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu lebih dari 1 kilogram. Diduga pemilik barang haram tersebut terlibat dalam jaringan internasional Malaysia, Riau, dan Palembang. 1 kilogram narkoba dicampur dengan air deterjen dan dihancurkan menggunakan alat elektronik blender. Ya, itulah cara pemusnahan narkoba yang dilakukan di Gedung Sat Narkoba Polrestabes Palembang pada Rabu siang. Sebelum dimusnahkan, barang bukti dilakukan pemeriksaan oleh petugas Puslap 4 Mabes Polri Cabang Palembang. Barang bukti narkoba yang dapat mengancam keselamatan 247.000 jiwa manusia ini merupakan hasil ungkap kasus di bulan Juni 2025 lalu. Tersangka pemilik barang haram itu diringkus polisi saat akan melakukan transaksi di sebuah SPBU di kawasan Kertapati, Palembang. Diduga tersangka berinisial NV merupakan jaringan internasional Malaysia, Riau, dan Palembang. Dari Polres Palembang tentunya ini karena berkat bantuan dari informasi dari masyarakat juga tentang pelaku peredaran narkotika jenis sabu, sehingga dari informasi itu dari Satres Narkoba melakukan penyelidikan dan alhamdulillah tersangka berhasil diamankan. Berikut juga barang bukti narkotika jenis sabu. Bang, barang bukti itu mau rata atau gimana? Ada kemungkinan untuk diperjualbelikan, ada perantara juga. Barang bukti narkoba yang telah dimusnahkan langsung dibuang petugas ke dalam kloset kamar mandi. Dalam waktu dekat, tersangka yang terancam hukuman seumur hidup ini akan segera dilimpahkan berkas perkaranya kepada pihak Kejaksaan Negeri Palembang untuk disidangkan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Lahan gambut yang berada di Kabupaten Ogan Ilir kembali terbakar. Api bahkan terus menjalar hingga mendekati kebun milik warga. Minimnya sumber air serta cuaca panas membuat petugas kesulitan memadamkan api. Kepulan asap putih membakar lahan yang berada di Desa Simpang Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir pada Kamis pagi. Cuaca panas serta kencangnya angin memicu api semakin membesar hingga mendekati kebun sawit milik warga. Sumber api belum diketahui karena api sudah terlihat membesar dan menyebar ke lokasi sekitar. Pemadaman dilakukan dengan menerjunkan 25 personel gabungan terdiri dari Manggala Agni, BPBD Ogan Ilir, TNI Polri. Namun minimnya sumber air serta banyaknya tanaman kering membuat petugas kesulitan memadamkan api. Belum diketahui berapa luasan lahan yang terbakar di kawasan ini mengingat api belum sepenuhnya padam. Cuman tadi ada kendala karena sumber airnya terbatas. Jadi kita mencari mengumbung di situ kan. Nah, makanya kita pindah geser ke dekat SMP gitu loh. Kebakaran lahan di Kabupaten Ogan Ilir saat ini telah mencapai lebih dari 110 hektar lahan dengan total kejadian sebanyak 51 kejadian. Aparat kepolisian mengimbau warga untuk tidak melakukan pembakaran lahan karena pelaku pembakaran dapat dikenakan sanksi pidana dan denda sebesar 10 miliar rupiah. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir.